Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi dari jurusan Teknik Informatika. Salam perubahan untuk semua agen perubahan, mahasiswa yang selalu berpikir kritis dan hadir dalam perubahan zaman. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, dan selalu berkarya di masa yang serba stay at home. Tetap semangat. Mungkin nanti saya akan menyampaikan beberapa hal, terutama terkait dengan wabah ini yang memang jadi concernnya itu salah satunya adalah pemanfaatan Big Data. Big Data ini bisa jadi dalam bentuk sebuah aplikasi yang memang mengolek data dan pada akhirnya akan menjadi sebuah pengambilan keputusan. Kemudian tema yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu urgensi Big Data dalam memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia. Selain itu, pembahasan yang akan saya sampaikan meliputi beberapa hal. Yang pertama, pengertian dan manfaat dari Big Data. Yang kedua, fungsi dan peran Big Data dalam memutus mata rantai COVID-19. Yang ketiga, menakar urgensi Big Data dalam memutus mata rantai COVID-19. Mungkin saya awali dengan mengapa data ini dianggap penting. Karena kalau berbicara data, mungkin orang awam itu menganggap bahwa hal tersebut memang biasa saja. Karena data itu ibarat seperti file Excel yang berisi tabel dan ada isiannya. Tapi mungkin saya awali dengan gambar berikut ini. Jadi begitu berharganya data saat ini. Bahkan presiden kita pun, Presiden Joko Widodo, menyatakan bahwa data ini merupakan kekayaan yang baru, bahkan lebih berharga dari minyak. Kalau kita lihat paling sederhana, seberapa banyak sih yang mengakses data di sosial media? Kalau dihitung, ada sekitar satu orang itu menghabiskan 50 MB dalam sehari. Maka kalau penduduk Indonesia yang memakai sosmed itu ada 50 juta orang, jadi terbayang ada sekitar 2.500 terabyte dalam sehari pertukaran data dan bahkan mungkin itu disimpan. Kalau berdasarkan databox.katadata.co.id, bahwasannya ada sekitar 150 juta pengguna sosial media. Wow, hebat kan? Sebelum kita melangkah lebih jauh, nah teman-teman perlu tahu nih makna perbedaan antara data dan informasi. Jadi singkatnya, data itu adalah sesuatu yang mentah alias barang belum jadi yang perlu kita olah. Tetapi bedanya dengan informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sesuatu yang punya nilai atau manfaat, sehingga mungkin saja ada nilai gunanya. Nah, mudah-mudahan ini menjembatani teman-teman untuk mengenal dan memisahkan antara data dan informasi. Kemudian, bagaimana data didapatkan? Nah, menariknya adalah sekarang data itu bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Semudah teman-teman mengupload di sosial media. Kemudian ada yang punya smart band, di mana data kita itu tercatat seperti kesehatan kita, berapa lama kita tidur, heart rate, dan aktivitas olahraga kita. Smartphone kita bila terkoneksi dengan berbagai macam aplikasi, sehingga aplikasi itu akan mencatat semua aktivitas kita. Karena sejatinya aplikasi itu butuh data sesuatu dari pengguna agar pengguna ini tetap terus membuka aplikasi tersebut. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami membeli sesuatu tapi tidak jadi. Nah, ternyata ada suggestion atau ada sugesti atau penawaran pada web e-commerce atau iklan untuk membeli barang tersebut. Wow, lebih canggih lagi kan? Lantas, bagaimana Big Data menangani ini semua? Nah, jadi dalam Big Data itu setidaknya ada 3 kriteria. Di antaranya, yang pertama, variety, di mana pada data yang mempunyai varietas data yang besar, maka bisa disebut Big Data. Yang kedua, volume. Tentu saja dengan ukuran yang sangat besar,
Contoh paling sederhananya itu data media sosial. Yang ketiga, velocity. Ini merupakan waktu yang dapat diakses data tersebut. Karena pergerakan data ini bisa sangat cepat, maka bisa saja data ini didapatkan secara real time. Ketika data ini memiliki 3 kriteria di atas, maka kita bisa sebut big data, walaupun sumber lainnya ada yang menambahkan 2P, yaitu value dan veracity. Nah, kemudian inilah manfaat dari big data yang secara umum bisa kita dapatkan. Oke teman-teman, kita lanjut mengenai fungsi dan peran big data dalam memutus mata rantai COVID-19. Saya awali dengan video berikut ini. One of the reasons I joined Walmart is because we have the second largest in-memory platform in the whole world. Walmart ini merupakan salah satu perusahaan retail dari Amerika Serikat. Perusahaan Walmart ini merupakan perusahaan platform memori terbesar kedua di dunia. Jadi menariknya, Walmart ini melakukan analisis terhadap perilaku customer-nya yang digunakan untuk strategi penjualan. Hal ini juga yang ditiru oleh perusahaan retail di Indonesia, termasuk e-commerce. Karena ini adalah salah satu yang menjadi sumber peningkatan perusahaan tersebut. Mungkin teman-teman pernah melihat kenapa di kasir itu selalu ada permen atau minuman yang memang itu dianalisis terhadap kecenderungan orang membeli sesuatu yang ringan-ringan ketika sampai di kasir. Nah, kemudian bagaimana dengan data COVID? Nah, pertanyaan saya, bagaimana ini didapatkan? Yang pertama, saya dapatkan dari www.covid19.go.id, dan yang kedua dari vicobar.jabarprov.go.id. Nah, apakah situs web tersebut memanfaatkan big data juga? Situs itu sudah jadi dalam bentuk informasi yang dikonsumsi masyarakat, karena kan datanya itu sudah diolah dan masyarakat jadi harus tahu melakukan apa berdasarkan statistik tersebut. Nah, maka dari itu, kenapa kita perlu stay at home? Ya karena ini, data ini salah satu alasan kenapa PSBB dilakukan. Nah, ini salah satu alasan kenapa sih di Indonesia perlu data itu dicatat dengan benar sehingga bisa mengambil keputusan, terutama keputusan dalam mengambil tindakan yang dilakukan ketika seperti saat ini, terutama pada si COVID-19. Kemudian saya mempunyai satu video lagi. Ya, ini videonya. Ternyata ada kenjanggalan antara data Kementerian Kesehatan dengan data Dinas Kesehatan Daerah. Nah, data tersebut membuktikan ketidaksinkronan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, pendataan secara tepat dan akurat harus segera dilakukan. Nah, ini saya tampilkan bagaimana ketika data itu kita collect dan informasi itu kita dapatkan, maka keputusan ini akan cepat berubah. Jadi, benarkah kalau kita bisa bilang bahwa data ini lebih mahal dari minyak? Pertengahan bulan Februari nampak berita COVID-19 ini hanyalah angin lalu saja. Tapi saat ini berita tersebut menjadi yang paling hot. Jadi ini mungkin yang kita bisa simpulkan kenapa big data khususnya di COVID-19 ini dianggap sangat penting. Nah, yang terakhir, saya coba menarik urgensi, kira-kira data yang diperlukan apa sih sehingga keputusan ini bisa cepat didapatkan. Nah, jadi prinsip dari big data adalah semakin banyak data yang dikumpulkan, maka akan semakin kaya pula, dan ini menjadi salah satu sumber dalam pengambilan keputusan. Namun, dibalik dari itu semua, peran kita adalah saling menjaga, tetap sehat, dan tetap berkarya di rumah aja.
Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.